Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sir di sini alhamdulillah keadaan Sir juga lagi baik-baik saja. Nah, eh, hari ini kita masih seperti biasanya, masih belum bisa bertatap muka, tapi insya Allah materi untuk kalian tetap akan Sir sampaikan. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mengapa? Karena biar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Nah, jadi saya akan mulai pembelajarannya. Silahkan kalian fokuskan pikiran kalian untuk memahami materinya. Jangan kemana-mana dulu, oke? Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya ini, kita akan mempelajari tentang cara atau pedoman bermain game dengan aman. Nah, kira-kira saya yakin semuanya ini udah pernah yang namanya main game, tapi ada nggak sih panduan tentang bagaimana cara memainkan game itu dengan aman? Apalagi kalau misalnya kita berurusan dengan yang namanya game online. Nah, jadi kita akan mempelajari yang pertama, apa itu game online. Lalu yang kedua adalah batasan dari game online tersebut. Nah, yang ketiga adalah pedoman bermain game online itu sendiri. Nah, jadi saya langsung mulai saja. Yang pertama, apa nih game online? Coba ada yang udah tahu belum apa itu game online? Ayo. Jadi game itu pasti yang namanya permainan, ya enggak? Tapi permainan sekarang ini kan semakin canggih teknologi, maka permainan itu bisa dimainkan di komputer dan smartphone atau HP kalian. Nah, bedanya game offline dengan game online ini, kalau game online dia itu selalu terkoneksi dengan yang namanya internet. Nah, makanya mereka disebut dengan game online karena mereka terhubung dengan jaringan internet. Oke, jadi itu tadi game online. Terus, saya mau tanya, apakah semua game online boleh dimainkan? Nah, jadi jawabannya itu tentu saja tidak. Kenapa? Karena ada beberapa game yang memang tidak sesuai dengan usia kalian. Bisa saja game tersebut mengandung konten kekerasan, mengandung konten bahasa-bahasa yang kasar, bisa saja konten tersebut mengandung pornografi, dan konten-konten yang tidak sesuai dengan umur kalian. Makanya, tidak semua game online boleh dimainkan, walaupun kalian bisa aja nih install game-game online tersebut. Karena kan kalian pakai aplikasi Play Store misalnya. Jadi kalian boleh tuh misalnya install aja tuh game-game online yang ada di Play Store. Tapi masalahnya kebanyakan dari game tersebut tidak sesuai dengan umur kalian. Makanya dibuatlah pedoman untuk bermain game online dengan aman. Ini tujuannya agar anak-anak seusia kalian itu dapat bermain game online tapi tetap tanpa resiko yang membahayakan diri kalian sendiri. Nah, jadi apa aja sih pedoman bermain game online dengan aman? Nah, jadi pedoman yang pertama yaitu kalian dapat bermain dengan jujur atau sportif. Nah, jadi nggak hanya di dunia nyata aja kalian harus bermain dengan jujur, tapi di dunia maya juga seperti di dunia online kalian harus bermain tetap dengan jujur dan gunakan etika bahasa yang sopan. Nah, zaman sekarang ini udah marak-maraknya yang namanya hacker, yang namanya orang cheater. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena itu merusak suasana permainan itu sendiri. Kan kasihan, banyak orang yang main game online, mereka itu berusaha menggunakan kompetensi mereka sendiri. Tapi kita malah curang, kita malah nge-cheat, kita malah pakai hack. Nah, itu yang namanya tidak sportif. Terus yang kedua tadi saya bilang, gunakan etika berbahasa yang sopan. Nah, sering saya temukan di mana game online zaman sekarang ini, anak-anak seumuran kalian itu memakai atau menggunakan bahasa yang kasar, bahkan sampai ke bahasa-bahasa yang memaki. Nah, itu kan sebenarnya
buruk atau jelek, ya enggak? Nah, jadi tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi boleh kalian bermain game online, cari game online yang sesuai dengan umur kalian, tapi kalian juga harus tetap jaga yang namanya etika atau sopan santun dalam berbahasa. Nah, yang kedua, bermain game online dengan aman. Yang kedua adalah periksa rating usia permainan. Seperti yang saya bilang tadi nih, beberapa game tidak cocok dengan usia kalian. Nah, jadi apakah game itu memang layak dimainkan untuk umur kalian atau enggak? Nah, jadi kan kalau misalnya kita ke Play Store, kita bisa tuh cek detail dari permainan tersebut. Biasanya di scroll-scroll yang paling bawah. Nah, itu kalian bisa lihat informasinya di situ. Di situ dia ada yang jelaskan, misalnya apakah game tersebut boleh dimainkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun atau harus anak-anak di atas 13 tahun. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya game tersebut sesuai dengan usia kalian, ya nggak apa-apa. Kalian boleh aja memainkan game online tersebut. Terus yang ketiga, laporkan perilaku buruk yang kamu temui. Kamu dapat melaporkan ini ke guru ataupun orang tua kalian. Nah, apa maksud perilaku buruk yang kamu temui ini? Jadi, gini ceritanya. Misalnya kan kalian bermain game online. Nah, kadang-kadang waktu kita bermain game online, kita itu menerima perlakuan buruk dari player lainnya. Bisa aja, ya kayak tadi. Misalnya dia curang. Atau yang lebih berbahaya, misalnya dia itu berkata-kata kasar, bahkan sampai mengancam diri kita. Misalnya dia mengancam, awas kamu ya, kalau misalnya menang sekali lagi, aku datangin rumah kamu atau aku ini kan kamu. Nah, itu kan berbahaya. Nah, misalnya kalau kalian mengalami perilaku seperti ini, perilaku kekerasan atau bullying di dalam online, makanya itu kalian silakan laporkan ke guru kalian atau orang tua kalian, karena mereka itu lebih tahu bagaimana cara menghandle-nya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian mengalami perilaku buruk saat kalian bermain game online, langsung saja laporkan ke orang tua kalian atau guru kalian. Oke? Nah, paham kan? Jadi, yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah hati-hati dengan game yang menggunakan sistem berbayar. Nah, serta yakini, kebanyakan kalian main game online-nya itu biasanya ada in-app purchase-nya. Atau kita itu bisa membeli item secara online dengan uang asli. Nah, yang kayak begini nih, gamenya itu harus kita waspadai. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham caranya, bisa aja kita yang dirugikan. Atau bisa aja orang lain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketidaktahuan kita agar kita itu dirugikan. Jadi mereka itu bisa aja menipu kita, mengeruk uang yang sudah kita kumpulkan. Makanya kalau misalnya saran share, kalau misalnya dia itu ada in-app purchase-nya, jadi kalian nggak usah deh untuk sekarang itu nggak usah pakai in-app purchase-nya. Jadi jangan sia-siakan uang kalian hanya untuk beli skin, beli senjata di dalam game. Kenapa? Karena itu nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi bermainlah sesuai dengan apa yang ada di game itu saja. Jadi jangan habiskan uang kalian untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadi main-main aja, tapi jangan sampai menghabiskan uang di dalam game tersebut. Oke, kira-kira paham kan? Nah, yang kelima. Ini biasanya paling simple tapi paling sering orang langgar atau paling sering orang nggak lakuin. Kenapa? Karena kebanyakan orang membuat game itu mereka pakai foto profil atau avatar gamenya itu menggunakan foto pribadi mereka. Nah, ini yang sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena itu tadi, saat kita bermain game, kita berhadapan dengan publik yang kita nggak tahu. Bisa aja ada orang yang tidak bertanggung jawab, ada orang-orang yang berniat buruk kepada kita. Makanya kalau kita bermain game, pasanglah foto profil palsu. Atau bisa aja kalau misalnya kita pengen dia seperti wajah asli kita, bisa aja kita buat yang namanya avatar game ya. Jadi kita bisa buat sebuah kartun animasi yang mirip-mirip wajahnya dengan wajah kita gitu kira-kira. Tapi tidak menggambarkan foto pribadi diri kita sendiri, karena itu bakal berbahaya, bisa disalahgunakan oleh
orang lain. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 6 nih. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau kalian udah bermain game, biasanya apa? Lupa waktu. Nah, kalau kalian bermain game online, jangan sampai kalian itu lupa waktu. Sampai kalian lalai sholat, sampai kalian lupa ngaji. Nah, memang bermain game online itu menyenangkan, tapi kalian juga harus ingat waktunya, ingat kapan harus berhenti, ingat kapan harus beristirahat. Karena kalau misalnya kalian nggak lakuin hal-hal seperti itu, kalian bisa saja jadi kecanduan nantinya. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat efek kecanduan game di internet itu, bisa aja kalian search YouTube terus kalian cari efek kecanduan game. Nah, itu tuh parah banget deh. Kalian itu bisa emosi kalian tidak stabil, kalian bisa marah-marah sendiri, kalian bisa sampai saking kecanduannya kan, kalian bisa sampai melakukan hal-hal yang buruk seperti mencuri, seperti melakukan kekerasan. Pokoknya kalau kalian udah kecanduan sama namanya game, maka hal-hal buruk pasti mengikuti. Makanya Sir bilang, jangan sampai kecanduan. Caranya gimana? Jangan sampai lupa waktu. Ketahuilah kapan waktu harus berhenti, kapan harus bermain. Nah, oke, yang selanjutnya nih. Yang nomor 7. Nah, pedoman bermain game online dengan aman. Yang nomor 7 adalah ingatlah untuk selalu melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan kamu, apalagi saat kamu bermain game. Pokoknya yang berhubungan dengan internet. Nah, jadi orang tua kamu itu nggak harus 24 jam sama kamu terus lihat monitor kegiatan kamu, tapi jadi orang tua kamu itu harus memantau kegiatan kamu walaupun cuma sesekali. Dan kalian pun sebagai anak harus bisa mengontrol diri kalian sendiri. Jadi caranya itu tadi, kalian bisa ajak orang tua kalian atau beritahu orang tua kalian kegiatan-kegiatan yang kalian alami atau yang kalian lakukan di saat kalian bermain game. Nah, bisa aja kalau misalnya kalian mengalami perlakuan buruk di dalam game, kalian bisa ceritakan ke orang tua kalian. Jadi orang tua kalian itu bisa ibaratnya memfilter atau menyaring apa yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, makanya ini namanya parental guide atau bimbingan orang tua. Makanya ingatlah untuk selalu melibatkan orang tua dalam kegiatan kalian untuk bermain game. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, memang yang namanya bermain game itu pasti menyenangkan. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman baru, kalian bisa mainnya itu sambil banyak orang, mabar gitu kan. Kalian juga bisa mempelajari hal-hal baru. Pokoknya yang namanya bermain game secara online itu pasti menyenangkan. Tapi, nah, seru lagi. Tapi tidak semua orang di dalam dunia internet itu mempunyai niat baik. Nah, akan ada beberapa orang yang mempunyai niat buruk. Nah, hal inilah yang harus kalian waspadai. Makanya kalau misalnya kalian udah menemukan hal-hal yang mencurigakan, langsung aja close gadgetnya, tutup gadgetnya atau tutup gamenya, lalu laporkan ke orang tua atau guru kalian. Oke, kalian udah paham? Nah, untuk yang selanjutnya nih, saya akan ajarkan bagaimana cara kalian bersikap saat menggunakan internet. Nah, jadi ya bukan hanya untuk saat kalian menggunakan internet aja, tapi saat kalian beraktivitas kegiatan sehari-hari, sikap-sikap ini nih harus kalian terapkan. Apakah sikap-sikap tersebut itu? Yang pertama, sikap bertanggung jawab. Nah, saat kalian udah mengembangkan yang namanya sikap bertanggung jawab, maka kalian itu jadi lebih dewasa. Kalian juga jadi lebih apa nih? Kalian bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Makanya kalian tidak akan melakukan hal-hal yang buruk kalau misalnya kalian sudah berpikir akan tanggung jawab yang kalian lakukan. Sifat tanggung jawab ini akan membantu kalian dalam memutuskan sebuah tindakan. Jadi, kalau misalnya tanggung jawab kalian semakin besar, maka tindakan yang kalian akan putuskan itu kalian harus lebih bijak lagi dalam menentukannya.
Nah, yang kedua adalah menghargai orang lain. Nah, ini yang paling penting juga nih. Banyak terjadi perpecahan, permusuhan, pertengkaran itu ya awalnya karena ini. Karena kurangnya sifat kita untuk menghargai orang lain. Makanya, baik di kegiatan sehari-hari maupun di dunia game, kalian tetap harus menghargai orang lain. Caranya bagaimana? Ya kayak tadi saya bilang, jangan berkata-kata kasar, jangan membuli, terus jangan curang, harus tetap sportif. Nah, seperti itulah caranya agar kalian itu tetap dapat menghargai orang lain. Lalu yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting adalah menjaga keselamatan diri kalian di atas segalanya. Maksudnya, saat kalian bermain game, walaupun kalian itu bertemu dengan teman-teman yang asyik, walaupun kalian itu bertemu teman-teman yang keren gitu kan, tapi kalau berhubungan dengan keselamatan diri kalian, kalian harus utamakan keselamatan diri kalian. Jadi jangan takut dibilang, kamu nggak gaul, kamu nggak asik deh. Tapi kalau misalnya hal tersebut membahayakan kalian, ya udah kalian lepas aja dari hal itu. Oke, misalnya kalau dari the game, ya udah kalian keluar aja dari chat roomnya atau close gamenya. Nah, sekarang share materinya cukup sampai di situ aja. Jadi materinya nggak banyak, cuman kalian harus pahami pedoman-pedoman bermain game dengan aman itu. Nah, terus sekarang saatnya tugas kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan share berikan ini. Pertanyaan pertama adalah, saya akan bacakan. Yang pertama, di tempat tinggal kalian, jadi ini di rumah kalian atau di rumah paman, di rumah nenek kalian, pokoknya di tempat yang kalian tinggali, apakah ada aturan untuk bermain game dengan aman? Nah, baik aturan tertulis ataupun secara lisan oleh orang tua kalian. Nah, coba kalian jelaskan seperti apa sih peraturan tersebut. Nah, kalau udah, yang nomor 2 adalah menurut kalian nih, apakah peraturan atau pedoman bermain game dengan aman tersebut diperlukan? Kalau iya, jelaskan alasannya. Kalau tidak, jelaskan mengapa tidak diperlukan. Jadi ini menurut kalian sendiri nih. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah, adakah sanksi atau hukuman yang diberikan jika seandainya kalian melanggar peraturan tersebut? Nah, coba kalian tuliskan sanksi apa itu, jelaskan kenapa kalian sampai mendapatkan sanksi tersebut. Oke? Jadi cukup 3 aja pertanyaannya, silakan dijawab seperti biasanya ya. Boleh kalian tulis di kertas atau boleh kalian jawab di dokumen. Intinya kumpulkan di Google Classroom-nya. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Saya juga udah jelaskan panjang lebar tadi. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kerjain tugasnya. Bye-bye.